Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Intan Puspitasari, nomor pokok mahasiswa 200810100028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma. Nah, sebelum itu mari kita simak. Di dalam algoritma terdapat apa aja sih? Nah, yang pertama di dalam algoritma yaitu terdapat pengantar algoritma, di mana nantinya akan membahas mengenai penjelasan, pengertian serta struktur dalam algoritma. Yang kedua yaitu terdapat implementasi algoritma. Nantinya juga akan membahas mengenai flowchart dan juga pseudocode. Yang ketiga yaitu penerapan algoritma, yang nantinya terdapat penjelasan mengenai teknik perulangan dan teknik percabangan. Nah, mari kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengantar algoritma. Nah, di dalam pengantar algoritma terdapat definisi algoritma dan juga struktur algoritma, sesuai dengan apa yang telah saya katakan. Yang pertama yaitu definisi algoritma. Nah, apa sih algoritma itu? Nah, algoritma adalah langkah-langkah atau proses logis yang tersusun secara sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan. Algoritma digunakan untuk menjabarkan proses untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang artinya jika algoritma sudah mencapai tujuan tertentu, maka proses yang dilakukan atau proses tersebut akan dihentikan. Nah, yang kedua yaitu struktur algoritma. Di dalam struktur algoritma terdapat 3 bagan, yaitu yang pertama algoritma sekuensial, di mana langkah terstruktur setiap instruksi akan dijalankan satu persatu hanya satu kali tanpa ada proses percabangan atau perulangan. Yang kedua yaitu algoritma percabangan, menjalankan suatu instruksi atau perintah saat memenuhi suatu kondisi tertentu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, algoritma perulangan, menjalankan suatu perintah secara berulang-ulang, minimal lebih dari satu kali. Perulangan akan berhenti ketika memenuhi kondisi tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu cara interaksi manusia dengan komputer. Jika terdapat suatu masalah dengan komputer, kita harus menyelesaikannya dengan cara merumuskan langkah-langkah penyelesaian masalah dalam sekumpulan instruksi. Dan sekumpulan instruksi tersebut yang dimengerti oleh komputer, sehingga sekumpulan instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer itu bisa disebut dengan program atau pemrograman. Nah, di sini saya akan mencontohkan atau memberikan contoh simpel yang biasanya kita lakukan sehari-hari. Nah, ini contohnya yaitu mengambil uang tunai di ATM. Mungkin tentu saja kalian juga pernah melakukan hal seperti ini. Mungkin kalian juga tidak mengerti bahwa hal yang telah kalian lakukan ini juga termasuk dari algoritma, karena terdapat langkah-langkah untuk menarik uang tunai yang ada di dalam ATM tersebut. Nah, untuk yang pertama, contoh yang pertama, mengambil uang tunai di ATM. Yang pertama, klik tombol mulai. Yang kedua, memasukkan kartu di mesin ATM. Yang ketiga, pilih bahasa sesuai dengan bahasa kalian. Yang keempat, yaitu masukkan password. Dan yang kelima, pilih menu tarik tunai. Dan yang keenam, masukkan jumlah uang yang ingin diambil sesuai dengan keinginan kalian. Dan yang ketujuh, jika saldo mencukupi, mesin ATM akan mengeluarkan uang sesuai dengan jumlahnya. Namun, jika tidak, maka kembali ke nomor 6. Masukkan kembali jumlah uang yang diambil sesuai dengan saldo yang ada dan sesuai yang kalian butuhkan.
Yang ke-8, jika saldo mencukupi dan uang bisa dikeluarkan oleh mesin ATM, maka kalian dapat mengambil uang. Dan yang ke-9, apakah ada transaksi lainnya? Jika iya, kembali ke nomor 3. Jika tidak, mesin akan mengeluarkan kartu ATM. Dan kemudian kalian bisa mengambil kartu ATM. Dan selesai. Itu contoh kecil dari penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini terdapat pengertian algoritma menurut Donald E. Knuth. Dari pengertian algoritma dapat diketahui bahwa sebuah algoritma yang baik yaitu algoritma yang mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, masukan atau input. Nah, algoritma mempunyai input 0 atau lebih. Dan kemudian terdapat keluaran atau output. Nah, dalam algoritma harus mengeluarkan atau menghasilkan minimal satu output atau minimal satu hasil dari data yang telah kalian inputkan. Yang ketiga yaitu terbatas atau finite. Algoritma harus berhenti setelah melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Algoritma tidak akan berjalan secara terus-menerus. Algoritma akan berhenti jika langkah-langkah yang kalian perlukan telah selesai. Dan yang keempat yaitu pasti atau definite. Algoritma harus jelas kapan dimulai dan kapan berakhir. Nah, yang kedua, di dalam algoritma terdapat implementasi algoritma. Nah, dalam implementasi algoritma terdapat bahasa natural, flowchart, dan juga pseudocode. Nah, untuk bahasa natural, di mana bentuk yang paling sederhana karena menggunakan bahasa manusia yang mudah dimengerti. Yang kedua yaitu flowchart, di mana proses algoritma digambarkan lewat simbol yang memiliki makna. Dengan flowchart, kita bisa dengan mudah melihat secara visual bagaimana proses algoritma tersebut berjalan. Dan yang ketiga yaitu pseudocode, di mana implementasi keadaan ke dalam bentuk tulisan yang menyerupai bahasa pemrograman untuk menunjukkan seberapa atau beberapa kompleks program yang akan dibuat lewat algoritma untuk memecahkan masalah tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian flowchart. Apa sih flowchart itu? Nah, flowchart yaitu gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma-algoritma dalam suatu program yang menyatakan arah alur program tersebut. Pada dasarnya, flowchart digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol, di mana di setiap simbol mewakili suatu proses tertentu. Adapun untuk menghubungkan satu proses ke proses selanjutnya, yang digambarkan dengan menggunakan garis penghubung. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa simbol dari flowchart program. Di sini terdapat 9 simbol beserta fungsinya. Untuk gambar yang pertama atau untuk simbol yang pertama yaitu terminator, yaitu fungsinya sebagai permulaan atau akhir dari sebuah program. Yang kedua terdapat tanda panah atau dinamakan garis alur atau flow line yang fungsinya sebagai arah aliran program. Yang ketiga, gambar segi 6 yang dinamakan preparation yang fungsinya sebagai proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Selanjutnya yaitu gambar persegi yang dinamakan sebagai proses, di mana fungsinya yaitu sebagai proses perhitungan atau proses pengolahan data. Yang selanjutnya yaitu gambar jajar genjang. Jajar genjang ini dilambangkan dengan nama input atau output data, yang fungsinya sebagai proses input atau output data atau parameter dan juga informasi. Selanjutnya terdapat gambar predefinite process atau subprogram, yang fungsinya sebagai permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Kemudian terdapat gambar belah ketupat yang dinamakan decision
yang fungsinya sebagai perbandingan pernyataan, penyeleksi data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Kemudian terdapat on-page connector yang fungsinya sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Yang terakhir yaitu off-page connector yang fungsinya sebagai penghubung bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Nah, di sini saya akan memberikan contoh sederhana dari flowchart luas lingkaran. Nah, di sini saya hanya menampilkan hasil akhir, bentuk akhir dari flowchart luas lingkaran. Nah, untuk itu mari kita simak langkah-langkah pembuatan flowchart atau pembuatan bentuk seperti ini sehingga menghasilkan hasil yang ditentukan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh menggunakan Raptor. Saya akan menggunakan contoh simpel dari algoritma menentukan luas lingkaran. Untuk yang pertama, algoritma dari luas lingkaran yaitu tentukan jari-jari R. Nah, di sini kita akan menggunakan bentuk persegi, input, masukkan input, gambar input. Nah, di sini. Nah, sebelumnya kalian jika mau menuliskan tulisan atau memasukkan angka, kalian menggunakan tanda petik agar angka yang kalian masukkan bisa dideklarasikan oleh Raptor. Tentukan jari. Nah, untuk variabelnya kita masukkan huruf R. Nah, kemudian setelah kalian menginput untuk menentukan jari-jari, kita masukkan assignment atau proses di mana nanti di sini kita akan melakukan proses menentukan nilai dari rumus luas lingkaran. Kita masukkan L. Nah, tuh ini kita masukkan rumus dari luas lingkaran 22/7 atau Pi kali R. Ya, jika muncul tombol seperti ini, kalian disuruh untuk menyimpan terlebih dahulu. UTS. Contoh flowchart. Oke. Nah, setelah itu kalian langsung masukkan output. Output. Jangan lupa untuk dikasih tanda petik 2 luas lingkaran. Tanda petik. Nah, di sini jangan lupa kalian untuk menambahkan tanda plus. Ini untuk mengambil nilai dari luas lingkaran yang telah ditentukan dari jari-jari kalian. Nah, dan masukkan huruf L pada bagian proses. Nah, perlu kita ingat ya, jika kalian di sini dalam proses memasukkan huruf L besar, maka di sini juga kalian harus menuliskan huruf L besar. Jika di sini kalian menuliskan huruf L kecil, maka di sini kalian juga harus menuliskan huruf L kecil. Jika huruf ini bersimpangan, ini tidak akan bisa menentukan hasil dari inputan kalian. Nah, mari kita run untuk memasukkan nilai jari-jari. Nah, di sini keluar tombol seperti ini, tentukan jari-jari. Kita masukkan 21.
Oke. Nah, di sini hasil langsung keluar, di mana program kalian di sini ternyata benar, dan jari-jari yang kalian masukkan dapat dideklarasikan sehingga mengeluarkan hasil luas lingkaran dari 21, dari jari-jari 21 yaitu 1386. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian pseudocode. Di sini saya sudah dapatkan tabel perbedaan antara algoritma dengan pseudocode. Nah, bisa kalian lihat di antara kedua tabel ini yang membedakan yaitu hanya kata masukan dan juga input. Sebenarnya sih artinya sama, cuman pada dasarnya kata yang digunakan pada algoritma yaitu masukan dan pada pseudocode yaitu input. Nah, di sini ada contoh pseudocode, di mana contoh ini yaitu untuk menghitung penjumlahan. Program ini digunakan untuk melakukan penjumlahan. Nah, dalam contoh ini terdapat dua variabel yaitu A dan juga B, sama dengan integer dan hasil sama dengan integer. Yang artinya di sini kita harus menggunakan angka. Jadi kita memasukkan ke variabel menggunakan angka dan kemudian mengeluarkan hasil yang berupa angka. Deskripsi dari algoritma. Jika A sama dengan 10, maka masukkan variabel B dan kemudian hasil A plus B, maka output atau keluar hasil sesuai dengan data yang telah kalian inputkan. Nah, selanjutnya yaitu teknik percabangan. Teknik percabangan yaitu cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisinya bisa 1, 2, atau lebih, dan kemudian percabangan mengevaluasi kondisi yang hasilnya benar atau salah. Macam-macam teknik percabangan. Ini yang biasanya sering kita jumpai atau yang sering diajarkan yaitu if else, if, dan juga nested atau bersarang. Nah, saya mengambil contoh sederhana dari teknik percabangan. Yang pertama di sini kita menentukan nilai apakah suatu bilangan adalah genap ataupun ganjil. Nah, di sini terdapat dua pilihan ya. Kemudian dalam contoh ini terdapat dua variabel yaitu X dan juga M, di mana X itu masukkan data dari user dan M sisa pembagian dengan 2. Nah, kita masuk pada bagian flowchart. Pertama yaitu mulai. Kemudian kita input red adalah X, kemudian masuk pada proses yaitu M sama dengan X dibagi 2. Nah, di sini kita masuk pada proses pada decision, di mana di sini terdapat dua pilihan. Jika jawaban dari M yaitu genap, maka program akan stop. Dan sebaliknya, jika jawaban dari M tersebut ganjil, maka hasil juga stop, program akan stop. Nah, ini bisa kalian lihat. Kemudian yang terakhir yaitu teknik perulangan, di mana perulangan adalah sebuah proses eksekusi operasi program secara berulang-ulang sampai ditemui kondisi untuk mengakhiri eksekusi tersebut. Operasi program akan dieksekusi terus-menerus selama syarat bernilai true. Nah, di sini ada macam-macam teknik perulangan. Ini yang sudah diajarkan pada kelas saya, yaitu terdapat for, while, dan juga repeat, di mana for itu merupakan perulangan tanpa kondisi atau jumlah perulangan sudah diketahui sebelum konstruksi perulangan dieksekusi. Kemudian pada while itu perulangan dengan kondisi, di mana jumlah perulangan tidak diketahui sebelum eksekusi program. Yang dapat ditentukan hanyalah kondisi berhenti perulangan. Kondisi ini bisa dilaksanakan paling sedikit 6 kali. Kemudian pada repeat itu pernyataan dalam kondisi. Kondisi perulangan diperiksa di akhir perulangan. Dan pada perulangan dilaksanakan paling sedikit 1 kali. Nah, sekian penjelasan tentang algoritma dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.